Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang isim hal. Kita tidak mengulangi materi itu lagi. Kita langsung masuk nanti ke materi yang belum kita bahas. Ini hanya contoh-contoh isim hal. Kita going forward to the question. Ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah berbunyi, apakah boleh sohibul hal terdiri dari nakiroh? Karena sebelumnya kita bahas ketentuan hal. Hal terdiri dari isim nakiroh. Isim nakiroh. Nah, oke. Hal harus terletak setelah susunan kalimat yang sempurna atau telah dimengerti maksudnya. Karena hal hanya berfungsi sebagai pelengkap atau dalam istilah nahu itu kita sebutnya fadlah. Sohibul hal harus terdiri dari isim ma'rifah. Ingat ya, hal isim nakiroh, sohibul hal isim ma'rifah. Lalu apa sih bedanya sama naat man'ut? Kalau naat man'ut, mutobakohnya itu ketika man'utnya ma'rifah, berarti naatnya juga ma'rifah. Ketika man'utnya nakiroh, berarti naatnya juga nakiroh. Nah, kalau di dalam hal tidak boleh. Hal itu bentuknya harus nakiroh mansubah. Nakiroh harokatnya fathah. Atau kalau di special case bisa kasroh ataupun ya. Nah, sohibul hal sendiri harus isim ma'rifah. Mau dia ma'rifahnya karena dia isim alam, nama orang, nama kota, kayak gitulah. Atau nama negara, pokoknya isim alam dan ma'rifah. Atau karena dia al-mu'arraf bi alif lam ta'rif, karena ada alnya. Atau dia ma'rifah bil idofah, kayak gitu. Nah, pokoknya sohibul hal itu harus ma'rifah. Lalu muncul sebuah pertanyaan karena memang ada. Apakah boleh sohibul hal terdiri dari nakiroh? Boleh apa enggak sih kalau kita nulis kalimat, kita mau bikin hal, contoh, tapi halnya itu udah benar nakiroh. Tapi boleh nggak kalau sohibul halnya itu nakiroh juga bukan ma'rifah? Oke, jawabannya pada dasarnya sohibul hal harus ma'rifah. Itu kaidah dasarnya. Sohibul hal ayyakuna sohibul hali ma'rifatan. Baik ma'rifah karena ia termasuk pada isim alam, isim domir, atau ma'rifah dengan alif lam ta'rif atau idofah. Namun terkadang sohibul hal datang dalam bentuk nakiroh ada juga. Hal ini harus diperhatikan karena memiliki beberapa ketentuan, yaitu satu, apabila sohibul hal nakiroh, maka dia harus diakhirkan daripada hal. Jadi kita nyebut halnya dulu, baru kita nyebut sohibul halnya. Padahal kalau dalam kaidah dasarnya itu harus sohibul hal dulu, baru hal. Tapi kalau ternyata dalam kalimat itu halnya di depan, berarti kemungkinan besar dipastikan kalau sohib halnya itu adalah bentuknya tidak ma'rifah tapi nakiroh. Oh, ini kayak apa ya? Saya pernah dengar kayak khobar muqaddam. Nah, khobar mu iya, khobar muqaddam, mubtada, muakhar. Kalau mubtadanya kan harusnya ma'rifah ya, mubtada tuh isim ma'rifah fi awalil jumlah, isim ma'rifah di awal kalimat. Tapi kalau ma'rifahnya dia adalah nakiroh, misalnya alal maktabi kitabun. Harusnya kan al-kitabu alal maktabi, tapi ternyata mubtadanya nakiroh, jadi dia harus taruh di belakang. Khobarnya dulu, baru mubtadanya dulu. Baru mubtadanya. Al-kitabi alal maktabi kitabun, kayak gitu. Nah, begitu juga dengan hal dan sohibul hal. Kalau sohibul halnya nakiroh, maka dia harus ada di akhir, halnya duluan. Misalnya, ja'a bakian rojulun. Tapi ketika kita menerjemahkan sama, seorang lelaki datang dalam kondisi menangis. Kenapa? Karena ketika kita menerjemahkan suatu bahasa, kita itu harus fokus atau kita bersandar pada kaidah bahasa tujuan ketika kita mau menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Berarti kita fokus ke kaidah bahasa Indonesia. Tapi terbalikannya kalau kita mau nerjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Arab, berarti kita fokus atau bersandarnya itu based on nahu sama sorof di bahasa Arab gitu. Jadi tergantung bahasa tujuan yang mau kita terjemahkan. Oke, boleh sohibul hal nakiroh tapi harus taruh di akhir, halnya di depan. Kedua, jika sohibul hal nakiroh dia harus didahului nafi atau istifham. Boleh juga nih sohibul halnya nakiroh tapi didahului oleh nafi. Nafi itu negatif ya, kalimat negatif atau istifham kata tanya. Arojulun
ja'a bakian gitu. Apakah ada seorang laki-laki yang datang sambil menangis? Rojulun, arojulun ja'a bakian, dia nggak taruh di belakang rojulnya. Kalau tadi kan ja'a bakian rojulun. Ini rojulnya tetap taruh di depan, yang mana rojul itu adalah sohibul hal. Bisa, tapi harus diawali nafi, nafi, ya benar nafi atau istifham, kata negatif atau kata tanya. Arojulun ja'a bakian, apakah ada seorang laki-laki yang datang sambil menangis? Kaifa ja'a rojulun bakian, bagaimana laki-laki itu datang sambil menangis? Ma ja'a rojulun bakian. Ma ini adalah kita harus lihat konteks nih. Ma itu terkadang dia sebagai istifham, kata tanya, terkadang juga dia sebagai mausul, kata sambung. Di sini dia sebagai nafyi. Jadi sebagai nafyi. Ma ja'a rojulun bakian. Tidak ada laki-laki yang datang sambil menangis. Oke, selanjutnya, apabila sohibul hal nakiro, dia harus disifati. Ja'a rojulun najihun mubtahijan. Seorang laki-laki sukses datang dalam kondisi senang. Jadi harus ada sifat yang mengikutinya. Ja'a rojulun najihun mubtajihan. Kemudian, jika sohibul hal nakiroh, maka hal harus berupa jumlah atau kalimat, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Contohnya, ja'a rojulun wahuwa yabki. Wahuwa yabki itu adalah mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar dia berarti jumlah ismiyah. Nah, wa-nya ada wawu ataf di sini. Wawul hal. Kayak wawul hal, maaf. Wawul hal. Jadi ja'a rojulun datang seorang laki-laki tambah wawul hal wa dan dia dalam kondisi menangis. Huwa-nya di sini mubtada, yabkinya khobar. Khobarnya khobar apa? Khobar jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Apabila ketentuan selanjutnya, apabila sohibul hal nakiroh, maka hal harus terdiri dari isim jamid selain isim mustaq seperti ja'a rojulun bukaan. Kenapa? Karena nanti kita akan membahas tamyiz. Di sini kita sekarang membahas hal. Ada perbedaan hal sama tamyiz. Salah satunya hal itu biasanya terdiri dari isim mustaq. Isim mustaq tuh kayak isim fa'il, isim maf'ul, isim mubalaghah itu isim mustaq, isim jamid tuh kayak kata asal asli dasar dia gitu, kata baku, kata benda. Kayak gitu. Oke. Kita mau berbicara tentang anwa'ul hal, macam-macam hal. Sebenarnya anwa'ul hal juga sama dengan anwa' khobar, yaitu ada 3. Ada hal mufrad, hal yang sederhana, terdiri dari satu kata. Ada hal jumlah, yang mana halnya itu dalam bentuk kalimat, entah kalimat ismiyah atau kalimat fi'liyah, diawali isim kah atau diawali fi'il kah, atau syibhu jumlah. Halnya itu dalam bentuk syibhu jumlah. Ingat ya, syibhu jumlah itu kalau secara terjemah tekstual berarti artinya menyerupai kalimat. Tapi maksudnya sebuah kalimat dikatakan syibhu jumlah itu jika terdiri dari zorof atau jar majrur. Itu namanya syibhu jumlah. Oke, kita bahas pertama hal mufrad. Hal mufrad adalah hal yang bentuknya dalam bentuk kalimat maupun sibhul jumlah. Hal mufrad adalah jenis hal sederhana karena berbentuk tunggal seperti isim mufrad, musanna, dan jamak taksir, jamak muzakkar salim, dan jamak muannas salim. Contohnya, ja'at tholibu rokiban. Nah, ini kan mufrad tunggal. Gimana i'rabnya? Hal mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Atau yang musanna, halat tolibani rokibaini. Nah, dia maksudnya pakai kasroh. Halun mansubun wa alamatun nasbihi al ya'u li'annahu musanna. Dia tetap satu kata ya. Dia katanya itu satu kata bisa dia bermakna mufrad atau musanna atau jamak kan. Ja'at tolibuna rokibina ini hal mansub wa alamatun nasbihi al-ya. Kenapa? Karena dia li'annahu jam'u mudzakkar salim. Ada lagi, ja'at tolibatu rokibatan. Ini mu'annas nih, karena dia ada tak marbutohnya. Nah, ketika dia mu'annas, harus sesuai juga. Ini kan sahibul halnya ada tak marbutohnya mu'annas. Berarti halnya juga harus mutobakoh, mu'annas juga. Fi'ilnya juga, nggak pakai ja'a lagi. Karena dia mu'annas, kita pakai ja'at.
Jadi bagaimana i'rabnya? Halun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Ja'at thalibatu rakibatin. Nah, ini halun mansubun wa alamatun nasbihi al-kasroh. Sini al-kasroh. Kenapa? Karena li'annahu jam'u muannas salim. Ini hal mufrad. Yang kedua, ini hal mufrad ya, ada namanya hal jumlah. Hal jumlah terbagi dua, jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Hal jumlah adalah hal yang bentuknya berupa kalimat, baik ismiyah maupun fi'liyah. Contoh hal jumlah ismiyah, ja'a Khalid wa huwa yabki. Di sini wa-nya wawul hal, huwa yabki mubtada dan khobar, berarti jumlah ismiyah. Khalid datang dalam kondisi dia menangis, atau Khalid datang sambil menangis gitu. Bagaimana? Kaifa i'rabu hadhil jumlah? Ja'a Khalid fi'il wa fa'il. Wawul hal harfun mabniun ala fathi la mahalla lahu minal i'rab. Huwanya mubtada, dia isim domir, ma'rifah ya isim domir. Yabki khobar jumlah. Wa huwa yabki al jumlah al ismiyah minal mubtada wal khobar fi mahalli nasbin halun li Khalid. Oke. Atau ada contoh hal jumlah ismiyah dalam Al-Qur'an. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Mana halnya? Ini yang terakhir. Wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa, yaitu dengan memberikan Taurat sesudahnya 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu atau sebagai sembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zolim. Kalian berada dalam kondisi sebagai orang-orang zolim. Nah, wa antum zolimun. Kan ini menjelaskan bagaimana keadaan kaum Nabi Musa saat itu. Wa antum zolimun. Nah, wa antum zolimun adalah hal. Hal di sini hal jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Lalu i'rabnya gimana? Wa antum zolimun al jumlatu al ismiyah minal mubtada wal khabar fi mahalli nasbin halun. Lalu ada hal jumlah, masih di hal jumlah, cuman jumlah fi'liyah. Hal jumlah adalah hal yang bentuknya berupa kalimat baik ismiyah ataupun fi'liyah. Oh, ini typo ya. Contoh hal jumlah fi'liyah, ra'aitu Khalidan. Ini ya ada typo, harusnya jumlah fi'liyah ini. Kita betulin dulu sebelum lupa. Oke, kita lanjutkan. Contohnya, ra'aitu Khalidan. Saya melihat Khalid lagi ngapain? Yadribu tifla, dia sedang memukul seorang anak misalnya gitu ya. Ya nggak tahu lah, ini kalimat aja ya. Ra'aitu Khalidan yadribu tifla. Kita melihat Khalid memukul seorang anak. Memukul anak itu, salah. Kita melihat Khalid lagi ngapain? Memukul anak itu. Oke. Kita ganti aja biar yadribu al-maktaba misalnya. Di sini berarti kita lihat juga, kita ganti juga, nggak apa-apa, kita ganti saja al-maktaba. Oke. Oke, kita bahas lagi. Ra'aitu Khalid yadribul maktab. Saya melihat Khalid sedang memukul meja itu. Oke, bagaimana i'rabnya? Ra'aitu Khalid fi'il fa'il maf'ul ya. Ra'aitunya kan fi'il fa'il tak mutaharikah ini. Kemudian Khalidnya maf'ul, yadribul maktab itu fi'il wa fa'il juga. Cuma jumlah yadribul maktab memukul meja ini adalah jumlah fi'liyah dari fi'il dan fa'il dan maf'ul bihi fi mahalli nasbin. Dia ada di mahal nasab. Mahal nasab sebagai apa? Sebagai hal. Hal untuk siapa? Hal untuk Khalid. Kenapa? Karena yadribu al-maktab ini menjelaskan hay'ah atau keadaannya Khalid ketika saya melihatnya. Gitu. Nah, contoh hal jumlah fi'liyah dalam Al-Quran. Wa idnajaina kum min ali fir'auna yasumunakum. Gimana sih keadaan kalian ketika kamu, kata Allah ya, kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun, yasumunakum gitu. Su'al adabi yudabbihun abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Al-Baqarah surah 49. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut Fir'aun dalam kondisi mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu, yasumunakum.
Gimana keadaan kalian ketika terzolimi dari Firaun? Kalian itu mendapatkan siksaan yang sangat berat. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Yasumunakum ini adalah jumlah fi'liyah. Kok jumlah fi'liyah tapi cuma dari satu kata? Karena dia ada fi'il, fa'il, sama maf'ul. Fi'ilnya fi'il mudhari, fa'ilnya kan di sini wawul jamaah karena dia lil ghaibin, kumnya di sini adalah dhamir muttasil fi mahalli nasbin karena dia maf'ulun bih. Nah, jumlah fi'liyah jadi disebutnya walaupun kelihatannya satu kata. Nah, jumlah fi'liyah dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih fi mahalli nasbin. Dia ada di mahal nasab. Sebagai apa? Sebagai hal. Halnya siapa? Kum, gitu. Sekarang hal syibhu jumlah. Hal syibhu jumlah adalah hal yang berbentuk dari zorof dan atau bukan dan zorof atau jar majrur. Contohnya, ro'a Khalid al-usfur. Khalid melihat burung. Burungnya itu di mana kondisinya saat itu bagaimana? Fauqas syajaroh. Burung tersebut kondisinya berada di atas pohon. Ro'a Khalid al-usfur. Fi'il fa'il maf'ul. Fauqonya syibhu jumlah. Dia zorof ya. Zorof. Wahuwa mudhof. Asyajarahnya mudhafun ilaih, syibhu jumlah. Fauqa syajarah ala zorfiyah fi mahalli nasbin. Dia bentuknya hal, ya dia fi mahalli nasbin. Maka dari itu dia hal untuk siapa? Usfur, karena menjelaskan kondisinya usfur, bukan menjelaskan kondisinya Khalid. Jadi yang di atas pohon itu usfur. Ada juga kalau dia tadi kan zorof atau jar majrur. Sekarang yang jar majrur. Ro'a Khalid al-usfura ala syajarah. Sama nih bedanya cuman ala sama fauqo. Kalau fauqo kan zorof. Tapi kalau ala itu jar. Tapi mereka berdua sama namanya sibhu jumlah. Ro'a Khalid al-usfur fi'il fa'il maf'ul bih. Ala syajarahnya sibhu jumlah jar wa majrur. Sibhu jumlah. Ala syajarahnya jar wa majrur. Fi mahalli nasbin. Dia hal untuk siapa? Liusfur. Pertama, yang menjadi hal adalah zorof dan jar majrur itu sendiri. Kedua, yang menjadi hal adalah lafaz yang dibuang atau diperkirakan. Jadi seakan-akan di sini tuh ada kalimat al-mahdzufah yang mana dia sebagai hal. Sebab sibul jumlah wajib memiliki keterkaitan kejadiannya. Jadi seakan-akan tuh kalimatnya kayak gini. Ro'a Khalid al-usfuro mustaqiron. Berada mustaqiron tuh. Ro'a Khalid al-usfuro, usfurnya itu keadaannya gimana sih? Mustaqiron, fauqo, atau ala sajaroh. Tapi mustaqironnya itu ya kita takdir aja kira-kira ada kata ini. Tapi di mahdhuf, dihapus. Jadi mustaqironnya itu hal mansub wa mahdhufun wujuban. Lalu, jadi kalau kita mau membuat hal, itu harus bentuknya apakah harus selalu fa'il? Enggak. Bentuk atau wazan hal. Pada kebanyakan kasus, bentuk hal adalah mushtaq, dibentuk dari isim fi'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, atau sighah mubalaghah. Namun ada juga yang berbentuk jamid dan kebanyakan ditemukan dalam syair. Kenapa kalau dalam syair itu beda kita kalau mau menjelaskan syair? Karena penjelasan syair itu mereka ada namanya dorurah syiariyah. Kadang mereka itu break the rules. Mereka nggak mengikuti kaidah sorof nahu, kaidah nahu sorof karena untuk menyesuaikan nagomnya bait-baitnya itu biar selaras, rasi. Makanya itu disebut dorurah syiariyah. Tapi dalam kebanyakan kasus, in general, secara umum, wazan atau bentuk dari hal itu adalah isim mushtaq, entah isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabaha, atau sigo mubalaghah. Contohnya, ja'a Khalid farihan, isim maf'ul. Ja'a Khalid masruran berarti kan maf'ul bi, isim maf'ul. Ja'a, bukan maf'ul bi, isim maf'ul. Ja'a Khalid hazinan berarti kan sifat musabahah. Nah, kalau bentuk jamid itu ada di surah An-Nisa ayat 71. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidzrakum fanfiru tsbatin aw infiru jami'a. Lafaz subat berkedudukan sebagai hal yang bentuknya jamid, bukan isim fa'il dan lain-lain. Sebenarnya apa sih fungsi dan tujuan hal? Oke, akan kita bahas di next pertemuan selanjutnya.
apa sebenarnya fungsi dan tujuan dari adanya hal. Nakhtatim bilhamdalah, syukran wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.